Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, sahabat Geraha Jurnalis dan Koridor.tv dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini bersama saya Indra Utama, kita mengundang tokoh. Kalau saya sebut nama beliau ini pasti sudah tidak asing lagi di industri properti ya, dan ini memang program andalan kita setiap Selasa dan Kamis. Kita mengundang tokoh-tokoh terkemuka di industri properti. Ada keunikan Pak Indra dulu ya. Yeah. Menurut saya sih begitu piawai ini. Berteman dengan media ya, tentunya untuk mendorong proyek ya. Saya dengar termasuk ke sini dulu ya, Pak Indra rajin dulu silaturahmi ya, bukan hanya lebaran aja gitu, datang ke kantor-kantor media gitu ya. Apa yang kepikiran Pak Iwa waktu itu? Ya karena silaturahmi dengan teman-teman media, tanpa media ya kita tidak mungkin jadi besar dan dikenal. Dan nilai plus poin daripada proyek kita tidak terabsorb ke publik yang baik gitu. Dan walaupun nanti kadang-kadang ada berita yang kurang dalam satu industri itu biasa ya. Tapi kalau kita lawan bukan dengan menutup tapi dengan mengembangkan berita yang baik, ya akan timbul berita yang baik juga akhirnya gitu. Dan teman-teman media ya sangat membantu ya kan. Saya di industri saya, di perusahaan saya yang lama ya itu sangat membantu ya kan, karena tanpa sadar satu perusahaan itu bisa besar ya itu juga kejelian daripada tim manajemen, terutama chief officer CEO-nya gitu loh ya, atau chairman-nya juga ya, timnya juga bisa kita melobi misalnya teman-teman media karena saya lihat ya teman-teman media lah yang mengangkat kita ya, baik dari sisi propertinya, dari perusahaannya gitu, dan itu Pak Iwa rasakan ya. Gitu. Dan saya juga dulu selalu kombinasi sih antara media adalah sebagai PR-nya di dalam industri properti ini, teman-teman dari koridor agent properti adalah tenaga penjualnya. Itu harus dibarengin Pak. Itu dua striker yang sangat baik gitu di dalam ini. Itu mungkin kunci keberhasilan salah satu ya, salah satu. Dan yang lain juga riset tadi saya bilang. Riset. Ya itu. Jadi itu harus kita lakukan gitu. Jadi ya kita harus betul-betul melihat lah, dan komunikasi dengan tim juga. Tapi semua lah kembali lagi solidnya itu dari tim lah Pak, gitu loh ya kan. Terutama juga yang mengarahkan juga saat itu gitu. Pucuknya ya. Itu harus punya visi Pak, yang betul-betul direct visi gitu loh. Terus yang menjalankan itu bisa sama lah gitu Di istilahnya. Podomoro mungkin Pak Tri ya. Saat itu beliaulah yang memang saat itu yang memberikan visi Cakrawala ke depannya. Kita dari sisi profesional tinggal mengarahkan tim semuanya untuk bergerak mengarah visi itu gitu loh. Nah itu. Pak Iwa selama di Podomoro ya. Proyek mana yang buat Pak Indra paling ini nggak akan lupa gitu kan, selama masih di koridor properti ya? Proyek kemana Pak? Ya kalau proyek sih yang saya nggak pernah lupa waktu saat itu ya di Mediterania Garden yang pertama. Yang di Tanjung Duren. Nah itu karena kurang lebih unitnya sekitar 2.500, tapi bisa kita selesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Dan memang laris, penjualannya bagus, 1,5 bulan. Pembangunannya juga cepat ya. Nah itu yang tadi saya bilang itu adalah riset kita Pak, riset kita koridor sekelilingnya. Karena saya dulu itu cuma menghitung bahwa di situ ada kampus, ada 5-6 kampus, dan jumlah mahasiswanya saya ngeceknya gampang. Saya ke kampus, penerimaan tuh berapa setiap ini. Nah di situ saya lihat hampir 100.000 setiap tahun. Berarti captive itu kalau saya dapat 10% aja itu habis sudah. Dan kenyataan memang yang beli orang tua, orang tua di sana, mahasiswa. itu disewa-sewain. Nah,
Itu unik bahwa itu di daerah Jakarta Barat. Tapi kalau kita lihat profilnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Biasanya properti Jakarta Barat, biasanya surrounding Jakarta Barat. Tapi di situ saat itulah sih kalau Pak Indra nanya malah paling berkesan selama salah satunya ya gitu. Semua sih berkesan, punya lebih, punya kurang lah setiap properti. Saya nikmatin sih Pak gitu loh waktu itu karena saya enjoy. Gitu loh, saya enjoy gitu loh, karena memang passionnya karena saya dari dulu nggak pernah keluar dari koridor properti gitu loh. Sekarang juga saya di luar juga belajar terus Pak, karena zaman maju, teman-teman juga semakin maju gitu loh. Ya cuman memang tetap harus ada yang meriset yang baik dan koridornya bener nih pas kayak Pak Indra nih, koridor properti, koridornya itu harus dipas di koridor yang pas gitu loh. Banyak yang dulu lakukan di koridor yang tidak pas, yang salah ya. Salah gitu loh. Kalau Bapak amatin, Bapak lihat banyak sekeliling apartemen di pinggir-pinggir kota kosong. Ya itu. Iya. Oke. Pak Iwa tadi beberapa poin penting sekali itu buat teman-teman developer ya, riset, ya, terus fokus gitu kan. Gitu. Nah, untuk menjelang endemi ini, tadi Pak Iwa ini time to buy nih buat masyarakat, konsumen, investor ya. Mungkin ada nasihat-nasihat khusus nih buat mereka. Lokasi di mana sekarang yang menurut Pak Iwa yang perlu diintip-intip nih, kelihatannya ke depan akan bagus gitu. Ya kalau saya lihat sih seluruh daerah di Indonesia juga punya potensi ya Pak, punya potensi. Ya tapi kita bagaimana melihat koridor memang betul-betul menjadi jangan sampai yang sudah memang menjadi istilah saya tuh sudah masa di mataharinya tuh sudah mulai terbenam, mulai mau turun. Seperti di mana tuh? Ya kalau mataharinya masih mau pagi, nah itu kita ini gitu loh, ya kan. Nah itu yang sangat baik gitu loh. Misalnya kalau Bapak lihat kayak misalnya di Bali, ya kan, di Bali beberapa bulan yang lalu saya amati di daerah satu tertentu itu sudah ditinggalkan, tapi sekarang lagi hype lagi di daerah Canggu misalnya. Nah, padahal daerah sana karakteristiknya ya berbeda, kalau saya bilang jalan kecil apa segala macam gitu loh. Nah, tapi menjadi hype ya karena mungkin ya tadi saya bilang peran media. Investor melirik. Investor tidak akan Pak. Investor tuh paling rajin melihat inilah Pak. Bagaimana perkembangannya. Makanya tadi saya bilang media itu sangat penting. Gitu loh. Kalau teman-teman media bilang ini bagus, ya ini gitu loh. Itu mempengaruhi investor. Sangat mengaruhi dia untuk mengambil keputusan gitu loh, ya kan. Dan juga memang ada di beberapa daerah ya mungkin kalau yang skalanya big scale daripada kota mandiri, ya memang yang diperlukan adalah sesuatu itu adalah yang baru dalam setahun 2 sampai 3. Baru itu dalam arti facility. Jadi ada hype yang baru kan, setiap manusia kan pengen yang baru Pak. Nah itu yang kadang-kadang kerepotan daripada pengembang menciptakan yang baru. Tapi kalau ada yang menciptakan baru itu pasar tuh akan terus. Gitu. Nah ini konsep back to city yang dulu sukses ya, dengan rencana IKN, kira-kira buat Jakarta masih menarik nggak? Menarik sih. Tetap menarik, sangat menarik gitu loh. Jadi Jakarta tetap menjadi satu magnet gitu loh. Karena kalau konsep IKN adalah ya istilahnya seperti di kita beberapa negara kan juga ada ibu kotanya kan, seperti Australia kan ada Canberra kan. Ya menarik juga untuk diplomatik pada sana gitu loh. Tapi untuk bisnis ya mungkin tetap di Jakarta. Tetap di Jakarta. Ada nggak ada pengaruhnya? Menurut saya sih nggak ada ya. Nggak ada. Atau justru malah lebih fokus sebagai kota. Lebih fokus jasa ya. Malah kalau itu bisa menghidupkan 2 kota. Ya di IKN-nya juga hidup mulai. Ya mungkin ada kepentingan daripada bisnis, kepentingan apa? Ya punya rumah juga di sana, juga di sini juga tetap ada. Gitu loh. Pastilah, Pak. Gitu jadi mungkin investor yang sudah invest di properti di Jakarta tidak perlu juga worry juga bahwa harganya akan turun gitu ya. Karena banyak juga pertanyaan ke kita itu Pak Iwa. Wah ini mau pindah ke ibu kota nih, kadang dulu saya punya apartemen di ini, kira-kira dijual nggak? Ya enggak Pak. Kalau saya bilang tetap menarik. Tetap menarik. Ya gitu loh. Jadi destinasi gitu loh. Gitu. Oke, ini kita udah di ujung acara kita, Pak Iwa luar biasa.
Terima Tapi kasih. memang ketemu sama narasumber yang tepat. Jadi nggak ada pertanyaan yang nggak dilewati, ini semua dijawab. Pak Indra sekarang keluarga di ini ya? Di Jakarta ya. Jakarta. Iya di Jakarta gitu. Saya dari dulu belum pernah nanya Pak Indra, lu aslinya Pak Iwan dari mana? Saya asli di Jakarta, Pak. Asli Jakarta. Iya. Jadi ayah ibu saya Jakarta. Saya lahir di Kebayoran Lama, Pak. Betawi ya? Betawi saya gitu. Asli Pak, saya di Jakarta, saya nggak kemana-mana Iya, gitu loh, jadi istilahnya. Lahir. Iya besar Dan di sini kemudian ya. di Iya. Jakarta. Iya. Oke Pak Iwan. Iya. Terima kasih banyak waktu Iya. ya, kesempatannya sudah hadir di Iya. Koridor.tv langsung di Iya. kantor kami. Dan Iya. ini hadiran Pak Iwan yang kedua, dulu pernah juga Iya. datang ya. Iya. Terima kasih dan kita berharap tadi yang Pak Iwan sampaikan bermanfaat buat teman-teman koridor ya, developer Iya. dan juga masyarakat yang Iya. sekarang udah lagi ngincar-ngincar mau beli di mana nih gitu kan, apartemen pasti menarik atau enggak. Iya. Oke Pak Iwan, terima kasih banyak Iya. waktunya ya, kesempatannya. Iya. Mudah-mudahan makin sukses Terima kasih Pak. ya, Iya. dan makin mudah. Makin mudah. Amin. Iya, saya terima kasih banyak dikasih banyak. kesempatan nih. Saya pertama kali juga saya bisa live seperti ini gitu loh. Pertama kali setelah 3 tahun saya vakum di. Kita kehormatan juga nih pertama kali. Dari dulu kita nyari-nyari nih Pak Iwan, kapan ada waktu gitu kan ya. Iya, ada kesempatan nih. Ketemu, ya. Iya. Terima kasih banyak nih Makasih. Pak Iwan, sukses terus. Sama-sama Pak. Iya. Siap. Demikian teman-teman sahabat Koridor.tv dan Geraha Jurnalis, perbincangan kita yang cukup menarik ya. Bukan cukup lagi mungkin ya, ini sangat menarik ya. Ini kalau nggak kita batasin waktunya mungkin bisa lebih banyak lagi yang teman-teman. Kita akan ketemu lagi nih Pak Iwan. Boleh. Kita ketemu lagi untuk kita berbincang-bincang. Terutama nih dengan profesi baru pemerhati properti, kita sangat perlu nih diskusi lebih banyak. Terima kasih. Demikian sahabat Koridor dan Geraha Jurnalis, sebenarnya ngopi sore Pak kita. Iya. Ya, Mantap. udah tadi kita nggak minum nih. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam properti, salam kompeten.